back to my channel, balik lagi sama gue Franz Delano. Kalau kalian bertanya apa aksesoris yang paling penting dan bermanfaat untuk di mobil, gue akan menjawab salah satunya adalah dashcam. Sebetulnya gue udah lama pengen pasang, tetapi gue masih ragu untuk menentukan pilihan. Ada dua pilihan, yang pertama apakah menggunakan dashcam yang seperti ini, atau yang kedua menggunakan dashcam spion seperti ini. Akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan dashcam Xiaomi 70Me A500S ini. Di akhir video gue akan jelaskan kenapa gue menjatuhkan pilihan pada dashcam Xiaomi ini. So stay tune, jangan kemana-mana. By the way, ini adalah paket komplit, jadi di sini gue akan unboxing, mereview dan menginstalasinya. Tapi yang menginstalasinya bukan gue guys ya, karena gue suruh orang aja supaya lebih rapi guys. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita unboxing. Check it out. Oke guys, jadi ini adalah unit dashcam-nya, sedangkan ini adalah hardware kitnya teman-temannya. Jadi ini adalah perkabelan ya, digunakan untuk menghubungkan ke sekring mobil kita guys. Oke, kita singkirkan dulu ini, kemudian kita akan review dimulai dari dusnya seperti ini teman-teman ya. Oke guys, jadi untuk tampilan depan dusnya seperti ini, ada gambar dashcam-nya, kemudian di atasnya ada tulisan 70Me Dashcam Pro Plus. Nah, di bawahnya ada tulisan 2.7K Ultra HD Video. Jadi ini bisa merekam dengan format maksimal 2K teman-teman ya. Nah, kemudian app enable, jadi ini sudah tersinkronisasi dengan aplikasi yang bisa kita download di Android maupun iOS. Kemudian built-in WiFi and GPS, artinya ini bisa terkoneksi dengan WiFi sehingga kita bisa melihat hasil perekamannya melalui handphone kita teman-teman ya. Nah, untuk tampilan belakangnya seperti ini guys ya. Jadi ini adalah modelnya A500S ya. Kemudian inilah made in China, dibuat di Xichingrud Minhang Shanghai guys ya. Oke guys, sekarang kita buka. Untuk kamera belakangnya 70Me. Nah, ini adalah kamera depannya guys. Oke guys, jadi ini adalah dashcam-nya teman-temannya, dan ini kameranya bisa diputar ya. Ini bisa diputar, bisa kita atur derajatnya. Jadi ya fleksibel guys ya. Nah, kalau dihidupkan tampilannya seperti ini guys. Ketika mesin mobil kita hidupkan, dia otomatis menyala guys ya, dan langsung merekam kejadian yang ada di depannya. Begitu juga dengan kamera yang ada di belakang. Jadi kamera depan dan kamera belakang itu berbarengan untuk perekamannya guys ya. Nah, ini kita bisa pencetannya ada di sini ya. Nah, ini kita bisa melihat ya kamera belakang ya, tampilan kamera belakang. Balik lagi ke tampilan kamera depan ya. Ini adalah untuk merecord. Nah, ini untuk merecord video emergency guys ya. Jadi kalau ada kejadian darurat, kita bisa langsung merekam khusus ya, dengan memencet atau menggunakan fitur yang tadi guys. Ini kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, udah komplit ya. Kemudian ini untuk melihat hasil recording ataupun gambar yang kita ambil guys ya. Oke, jadi ini adalah
kamera depan, kemudian ini adalah kamera belakang ya. Misalkan kita klik di sini, maka dia akan menampilkan ya hasil perekaman ataupun gambar yang ada di kamera depan. Oke, kita back, kemudian kita lihat ini adalah hasil perekaman pada kamera belakang guys ya. Oke, kita back lagi. Nah, ini adalah settingannya guys ya. Untuk settingan ada dua menu utama, yaitu video setting dan sistem setting. Kalau video setting ini kita bisa atur ya. Jadi ini emergency video, kita bisa atur sensitivitasnya ya, mau yang tinggi atau low ya, kita bisa setting. Oke. Kemudian ada fitur parking surveillance-nya juga, ada recording duration-nya ya. Kita bisa atur ya durasi rekamannya, mau yang 1 menit, 2 menit atau 3 menit per file ya. Oke. Kemudian ada video storage juga ya. Ini video storage kita bisa atur ya, mau yang high kompresi atau low kompresi. Jadi kalau untuk yang high kompresi itu hasil perekamannya lebih bagus ya, tapi menggunakan memori yang lebih banyak. Oke, untuk video resolusi ini bisa sampai 2K teman-teman ya. Jadi bisa merekam sampai 2552 kali 1944 pixel guys ya. Ada pilihannya juga ya. Ada 1920 pixel, 1440 pixel ya. Oke guys, jadi ini speednya. Oke, kita balik ke, kita lihat sistem settingnya di sini ya. Jadi ini bisa kita setting wifi-nya ya, audio recordingnya. Nah, ini adalah salah satu fitur andalannya, itu ADAS ya. Jadi ADAS ini semacam asisten ya. Nanti akan gua praktekkan ya. Ketika kita berkendara, nanti si ADAS ini nanti akan memberitahukan kita ya beberapa perintah ya yang akan memudahkan kita di dalam berkendara. Oke. Kemudian ini screen off time, speaker volume ya. Bahasa bisa diatur juga, tanggal. Oke, nah kemudian sebelahnya lagi juga ada settingannya lagi ya. Ada format SD card, reset factory, download apps, sistem update, dan about. Oke, jadi itu aja ya untuk fitur-fiturnya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk kamera belakangnya. Nah, ini kamera belakangnya gue tempel di sini guys ya, di kaca pintu ya. Jadi ini ada tulisannya 70 May, tapi mungkin di sini karena gelap nggak terlalu kelihatan. Ini juga enak ya, jadi kita bisa setel ya, kita bisa atur. Di sini kita bisa putar ya, jadi rasio kameranya masih bisa kita adjust sesuai dengan keinginan kita guys ya. Mantap. Oke guys, jadi di sini gua akan memperlihatkan bagaimana cara fitur ADAS-nya bekerja. Oke, let's go. Nah guys, jadi kita akan coba ya untuk fitur pertama. Kalau kita mendekat ke mobil yang ada di depan kita, biasanya dia akan memberitahukan kita guys ya kalau sudah terlalu dekat. Ya, seperti itu guys ya. Jadi dia kasih tahu kita ada mobil di depan gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kan ada dua jalan guys ya. Kalau kita melewati garis tengah ini ya, biasanya dia akan memberitahukan kita juga guys. Lane departure. Nah, lane departure guys ya. Lane departure. Iya, jadi itu tanda ya. Lane departure. Atau pemberitahuan kalau kita sudah melewati jalur kita guys ya. Oke. Kita coba lagi guys ya. Misalkan, nah ini. Lane departure. Ya, betul guys ya. Jadi dia kasih tahu kita kalau kita melewati jalur yang seharusnya gitu guys. Oke, mantap guys ya. Nah, kemudian untuk fitur yang ketiga. Untuk fitur yang ketiga ini kita butuh tempat pemberhentian guys ya, seperti lampu merah contohnya ya. Jadi dia akan kasih tahu kita kalau mobil yang ada di depan kita itu sudah jalan guys ya. Jadi itu membantu kita, misalkan lagi lampu merah, kita lagi lihat HP ya, ada message ya,
tapi kita tidak tahu kalau mobil depan itu udah jalan atau lampu merah itu udah traffic light itu udah hijau ya. Ini membantu banget guys ya. Ini kita contohnya seperti nggak ada mobil di depan guys. Aduh, nggak ada guys. Gua muter lagi ya. Kita cari mobil yang berhenti. Oke, let's go. Oke guys, kali ini semoga lampu merah dan ada mobil berhenti di depan kita guys ya. Nah, ini dia guys ya. Oke, kita berhenti di sini. Oke, sip. Kita akan lihat guys ya. Kita tunggu sejenak ya, apakah si ADAS ini akan melaporkan ke kita ya. Misalkan kita lagi sibuk ngetik ya, dari handphone ya, atau lihat sesuatu kiri kanan, mungkin kita nggak lihat depan ya, dan mobil depan udah jalan, apakah si ADAS ini bisa kasih tahu kita. Kita tunggu sinyal lagi guys. Motion detected for the vehicle ahead. Iya, dia kasih tahu guys ya. Motion detected for the vehicle ahead. Mantap. Jadi dia memberitahukan kalau ada pergerakan mobil di depan kita. Mantap sekali guys ya. Oke, sip.